Tak ada rumah, tak ada cinta, tak ada masa depan, jadilah Master Sanhe. Situasi mengerikan di China, para pekerja tinggal di terowongan jembatan dan di jalanan. Bertahan hidup setiap hari sudah merupakan keberuntungan. Seorang warga membagikan video yang mengatakan, tepat di bawah jembatan di kota-kota besar seperti Guangzhou, tak terhitung jumlah orang yang hidup tanpa rumah di tenda-tenda darurat. Mereka adalah pekerja harian, kurir, bahkan mahasiswa. Tinggal di sini berarti mereka tidak perlu membayar sewa atau tagihan listrik, menghemat banyak uang. Di Shanghai, pemandangannya serupa. Di bawah jembatan dan di jalanan, banyak orang terpaksa hidup sebagai tunawisma. Tanpa uang, tidur di luar adalah gratis. Di sini hanya ada satu tenda dengan selimut, alas tidur, dan pakaian yang digantung di pagar. Seseorang mengeluh, tahukah kamu betapa sulitnya hidup sekarang? Bekerja di industri ini membuat saya benar-benar merasakan realita penutupan usaha, kemerosotan, dan perjuangan, sesuatu yang jarang terlihat di berita. Yang kamu lihat hanya unggahan media sosial yang penuh barang mewah dan tas desainer. Realita yang sesungguhnya telah lama dikaburkan oleh kemewahan. Ekonomi China sedang merosot, dan kota-kota besar seperti Shanghai dan Guangzhou mengalami penurunan tajam. Pengangguran melonjak, dan banyak orang tak bisa mendapatkan pekerjaan. Mereka menjadi Master Sanhe, bekerja harian hanya untuk bertahan hidup. Banyak kurir dan buruh tak sanggup membayar sewa, dan terpaksa tidur di bawah jembatan atau di jalanan, pemandangan yang dipenuhi keputusasaan. Ini adalah Wuhan pukul 3 dini hari. Saya ingin memeriksa kelompok orang ini sebelum fajar. Mereka sudah bangun, mencari pekerjaan, mereka menyebutnya, mencari cara untuk bertahan hidup. Seseorang bertanya, berapa penghasilanmu sehari dengan bekerja hingga larut malam? Seorang pekerja menjawab, sekitar 180 yuan, kira-kira $25 AS. Saya masih menyewa tempat, jadi pengeluarannya besar. Sarapan di sini hanya 2 yuan seporsi. Mereka mengenakan helm pengaman yang tidak aman dan makan sarapan seharga 2 yuan. 2 jam kemudian, pukul 6 pagi, banyak pekerja masih belum menemukan pekerjaan. Begitu banyak orang menganggur atau hanya mengandalkan pekerjaan serabutan. Shenzhen terkenal dengan komunitas Master Sanhe-nya. Ini adalah terminal bus Longhua Shenzhen yang terkenal. Berbicara tentang terminal Longhua, kamu tidak bisa mengabaikan Master Sanhe. Yang disebut Master Sanhe adalah orang-orang yang tinggal di dekat pasar tenaga kerja Sanhe di Shenzhen, Provinsi Guangdong, dan hidup dari pekerjaan harian sementara. Mereka adalah pengembara yang tidak memiliki tempat tinggal dan harta benda, seringkali tanpa KTP, terbebani utang, dan jarang berhubungan dengan keluarga. Jika punya uang, mereka tinggal di penginapan murah seharga 15-25 yuan, secara sarkastik disebut kamar sempit tempel dinding oleh warganet. Jika tidak punya uang, mereka tidur di jalanan, di depan toko, taman, atau tanah lapang manapun yang bisa mereka tiduri. Ini terjadi sepanjang tahun. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap dan menjalani hidup dengan makan 1 kali dan berpuasa 3 hari. Selama ada makanan hari ini, mereka tak memikirkan hari esok. Menghadapi tekanan hidup, mereka memilih untuk rebahan total. Mereka datang ke Shenzhen dengan impian, seperti kebanyakan orang. Tapi setelah menghadapi berbagai kegagalan, penipuan, dan eksploitasi di kota besar, mereka sadar bahwa sekeras apapun mereka mencoba, keadaan tidak berubah. Maka mereka memilih untuk rebahan, menyerah pada ambisi dan menjalani hari demi hari, tanpa semangat yang tersisa untuk berjuang. Namun tidak semua orang yang tidur di jalan di terminal Longhua termasuk kelompok rebahan. Lingkungan unik di sana justru memunculkan bentuk perdagangan yang aneh. Setiap hari, banyak pedagang datang berjualan barang bekas seperti baju lama, ponsel bekas, kabel data, dan power bank bekas. Jika benar-benar kehabisan uang, orang-orang bisa sampai menjual kartu identitas mereka, atau melakukan transaksi seperti pinjaman nama asli dan jual beli akun. Ini adalah tempat dengan harga termurah di seluruh Shenzhen, bahkan mungkin di seluruh China, nasi kotak 5 yuan, kuaci 1 yuan, rokok 1 yuan. Beberapa orang yang sangat butuh uang menjual apapun yang mereka miliki di badan. Tempat ini telah menjadi jalan komersial bagi kalangan masyarakat paling bawah, lingkungan bertahan hidup bagi mereka yang paling terpinggirkan. Pasar tenaga kerja Sanhe dulu didominasi oleh generasi kelahiran tahun 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Waktu telah berubah. Sekarang, di terminal Longhua, generasi kelahiran tahun 2000-an perlahan menjadi kelompok utama. Hampir semuanya masih muda. Mereka telah dihantam keras oleh kehidupan, enggan berbaur dengan masyarakat, dan tidak peduli dengan penilaian orang lain. Kalau ada wanita lajang yang mencari pasangan, ujar seseorang, mereka bisa datang ke Longhua untuk mengadopsi seseorang buat dibawa pulang. Asal diberi makan dan tempat tinggal, mereka akan setia dan tidak akan mengkhianati Anda. Itu jauh lebih baik daripada cowok-cowok tak bisa diandalkan yang kamu temui di aplikasi kencan.
Xiao Jiang Huaming, seorang pemuda dari Yongchuan, Chongqing, Provinsi Sichuan, mengatakan bahwa keberadaan Master Sanhe adalah lingkaran setan yang disebabkan oleh kesenjangan kekayaan di masyarakat. Master Sanhe sekarang sudah menjadi bagian normal dari masyarakat. Mereka ada hari ini, dan akan tetap ada di masa depan. Mereka tidak punya pilihan. Untuk menjadi master, kamu harus memenuhi beberapa syarat. Kesehatan fisik yang kuat agar bisa bertahan tanpa makan selama berhari-hari, makan sekali tiap 3 hari atau kerja sekali tiap 9 hari. Pengalaman mereka beragam. Ada yang mengalami tragedi keluarga, ada pula yang menderita akibat kegagalan usaha atau penindasan di tempat kerja. Ada semua jenis orang di sini, pasangan, anak muda, orang tua, pria dan wanita. Kebanyakan dari mereka mencari pekerjaan, tetapi tidur di tempat-tempat seperti ini karena tidak punya uang. Pekerjaan sangat sulit didapat, dan persaingan dalam masyarakat begitu kejam.